Perkenalkan, saya Fethi Nur Fatima, kelas 13 KAB Presensi 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai kalibrasi dan verifikasi alat ukur pipet volume. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah pipet volume berukuran 10 mili dan 25 mili, beker gelas, termometer, neraca analitik, dan tisu. Sedangkan bahan yang digunakan adalah Aquades. Prinsip dasar kalibrasi pipet volume adalah penetapan volume air yang dipindahkan oleh pipet ukur berdasarkan massa yang dipindahkan pada suhu tertentu. Nilai densitas air digunakan untuk menentukan volume terukur. Harga densitas air dapat dilihat pada tabel. Prosedur kerja pada praktikum kali ini adalah yang pertama, catat spesifikasi alat mengenai merek, kapasitas, suhu, jenis, dan kelas. Yang kedua, siapkan beker gelas bersih, lalu ditimbang sebagai bobot A. Lalu yang ketiga, isi pipet volume dengan Aquades, tepatkan meniskus pada batas, lalu lap dengan tisu atau kertas saring. Lap sampai kering. Yang keempat, masukkan Aquades dengan sudut 45 derajat, tunggu 10 detik sampai semua cairan yang ada di dalam pipet volume bisa keluar. Dengan catatan, ujung pipet menempel pada dinding beker gelas. Yang kelima, timbang beker gelas sebagai bobot B. Lalu, lakukan 3 kali pengulangan untuk prosedur nomor 2 sampai nomor 5. Kemudian, ukur suhu pada Aquades dengan termometer. Lalu, hitung volume terukur dan penyimpangannya. Lakukan prosedur ini untuk pipet volume berukuran 10 mili dan juga 25 mili. Setelah dilakukan praktikum, didapatkan hasil berupa 2 data, yaitu data mengenai pipet volume 10 mili dan pipet volume 25 mili. Yang pertama, pada pipet volume 10 mili, nama alatnya pipet volume 10 mili, merek Iwaki, kapasitas 10 mili, toleransi atau faktor koreksi kurang lebih 0,02 ml, termasuk kelas A, jenis alat ukur X, dengan suhu pengukuran 20 derajat Celcius. Dengan hasil kalibrasi berupa berat gelas kosong atau A sebesar 101,1386 gram dan berat gelas kimia plus Aquades atau B ada 3, yaitu 101,0579 gram, 101,0587 gram, dan 101,0576 gram. Lalu dihitung berat Aquadesnya dengan mengurangi B min A, dan didapat rata-rata sebesar 9,919467 gram. Dengan suhu Aquades 25,5 derajat Celcius, sehingga menghasilkan densitas Aquades sebesar 0,997914 gram per mililiter. Lalu yang kedua ada pipet volume 25 mili. Dengan nama alat pipet volume 25 ml, merek Iwaki, kapasitas 25 ml, toleransi atau faktor koreksi kurang lebih 0,03 ml, termasuk kelas A, jenis alat ukur X, suhu pengukuran 20 derajat Celcius. Dengan hasil kalibrasi, berat gelas kosong atau A sebesar 101,1386 gram. Lalu berat gelas kimia plus Aquades atau B ada 3, yaitu 125,9173 gram,
125,9017 gram, 125,9071 gram. Kemudian dihitung berat Aquades dengan cara mengurangi B-A dan didapat rata-rata sebesar 24,7701 gram dengan suhu Aquades 25,5 derajat Celcius sehingga menghasilkan densitas Aquades sebesar 0,997914 gram per mililiter. Setelah didapatkan data pengamatan, dapat kita lakukan perhitungan untuk mencari volume terukur dan penyimpangan pada pipet volume 10 ml dan 25 ml. Yang pertama pada pipet volume 10 ml, volume terukurnya yaitu sebesar 9,402 ml dengan penyimpangan sebesar minus 0,06 ml. Lalu pada pipet volume 25 ml didapat volume terukur sebesar 24,821878 ml dengan penyimpangan minus 0,18 ml. Praktikum kali ini adalah praktikum mengenai kalibrasi dan verifikasi alat ukur pipet volume. Tujuan dilakukan kalibrasi untuk menentukan penyimpangan atau koreksi alat ukur terhadap nilai pembacaan standar. Sedangkan verifikasi dilakukan untuk memastikan alat atau bahan ukur dapat digunakan dalam proses penyimpangan yang diperoleh dari kalibrasi. Pada praktikum kali ini digunakan pipet volume berkapasitas 10 ml dan 25 ml bermerek Iwaki. Pipet volume 10 ml memiliki faktor koreksi kurang lebih 0,02 ml dan pipet volume 25 ml memiliki faktor koreksi kurang lebih 0,03 ml. Berdasarkan faktor koreksinya, kedua pipet ini dikategorikan dalam kelas A, termasuk alat ukur jenis X, karena fungsinya untuk mengukur volume zat cair dengan mengeluarkan cairan dari alat tersebut, serta memiliki suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya, pipet volume dan beaker glass dipastikan bebas dari lemak saat dikalibrasi. Dipasang bola hisap pada ujung pipet volume untuk menghisap dan mengeluarkan Aquades karena tidak boleh dihisap menggunakan mulut karena akan mengontaminasi cairan. Digunakan raca analitik karena memiliki ketelitian 0,0001 gram sehingga hasil yang didapat lebih akurat. Pada proses pengisian Aquades tidak boleh ada gelembung udara di dalam pipet volume karena akan mengganggu saat pengukuran. Pada saat pipet volume diisi Aquades, bola hisap dikempeskan agar dapat menghisap Aquades dan dalam posisi tegak lurus dengan beaker glass dan ujung pipet tidak menyentuh dasar. Cukup di tengah-tengah cairan agar memudahkan Aquades masuk dalam pipet volume. Saat Aquades dalam pipet volume dipindahkan ke dalam beaker glass, posisi pipet volume tegak dan beaker glass dimiringkan hingga membentuk sudut 45 derajat. Agar Aquades tepat masuk ke dalam beaker glass atau dikenakan dinding agar larutan atau Aquades yang dikeluarkan tidak langsung keluar. Jadi tidak ada cairan yang tertinggal di dalam pipet volume. Dilakukan 3 kali pengulangan agar hasilnya lebih akurat. Pipet volume 10 ml memiliki hasil rata penimbangan massa cairan sebesar 9,919467 gram. Untuk pipet volume 25 ml memiliki hasil rata penimbangan massa cairan sebesar 24,7701 gram. Dengan suhu Aquades 25,5 derajat Celcius yang menghasilkan densitas air sebesar 0,997914 gram per mililiter. Massa cairan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan densitas air untuk menentukan volume terukur. Dapatkan volume terukur sebesar 9,9402 ml untuk pipet volume berkapasitas 10 ml dan memiliki nilai penyimpangan sebesar minus 0,06 ml. Sedangkan untuk pipet volume berkapasitas 25 ml didapat volume terukur sebesar 24,821878 ml dengan penyimpangan sebesar minus 0,18 ml.
Hal ini menunjukkan bahwa kedua pipet volume tidak sesuai karena tidak memenuhi persyaratan ketelitian, yakni kelas A dengan faktor koreksi kurang lebih 0,02 mili untuk pipet volume berkapasitas 10 mili dan kelas A dengan faktor koreksi kurang lebih 0,03 mili untuk pipet volume berkapasitas 25 mili. Penyimpangan yang terjadi ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti lingkungan, penelitinya atau manusianya, dan juga alat itu sendiri. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa diperoleh hasil penyimpangan sebesar minus 0,06 mili untuk pipet volume 10 mili dan minus 0,18 mili untuk pipet volume 25 mili. Sehingga kedua pipet dinyatakan tidak memenuhi persyaratan ketelitian faktor koreksi pipet volume kelas A. Dan sebaiknya kedua pipet ini tidak digunakan lagi untuk praktikum atau penelitian.